Pak Kamario, so PO ini, so mau penyerahan unit. Hello Pioneers, apa kabar kalian? Kembali lagi, saya akan berbagi informasi update terbaru perkembangan dari Pi Network atau Picoin. Untuk kalian para Pioneers yang terus setia bersama dengan Pi Network terbaru. Dan dalam video kali ini saya akan berbagi kepada kalian informasi atau membahas mengapa ada penundaan peluncuran Pi Mainnet, yaitu Pi Launching atau mainnet terbuka. Bagi kalian yang suka dan tertarik dengan informasi update terbaru perkembangan dari Pi Network, kalian bisa berlangganan gratis di channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Tentu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Banyak yang mengeluh bahwa Pi Network belum diluncurkan. Setelah Pi sendiri telah menulis di white paper mereka bahwa Pi Network akan diluncurkan setelah 6 bulan dari Desember 2021. Cuitan tersebut sudah melewati 6 bulan sampai dengan saat ini sudah memasuki akhir tahun 2022. Pi Network belum juga diluncurkan atau belum juga di launching atau di mainnet terbuka. Nah Pioneers, jadi di video ini saya akan berbagi poin-poin mengapa sampai saat ini Pi Network belum juga di launching atau belum mainnet terbuka. Itu sebabnya saya harapkan kalian agar supaya menyaksikan video ini sampai selesai agar supaya tidak terjadi gagal paham. Nah Pioneers, di sini saya akan ajak kalian untuk melihat white paper dari Pi Network. Seperti yang dikatakan tadi bahwa 6 bulan mulai dari bulan Desember tahun 2021, Pi Network akan masuk kepada tahap yaitu launching atau mainnet terbuka. Di sini saya sudah membukanya terlebih dahulu. Bagi kalian yang ingin melihat Pi white paper ini, nanti saya akan cantumkan untuk linknya di kolom deskripsi. Oke, untuk penyampaian tersebut ada di bagian paling bawah. Di sini saya scroll saja karena banyak sekali informasi mengenai aplikasi Pi Network ini. Di sini untuk bagian paling bawah kalian bisa lihat periode jaringan terbuka atau mainnet terbuka. Di sini Pi Network sendiri atau tim menginformasikan bahwa bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC sendiri. Jadi intinya tergantung dari kematangan ekosistem atau jaringan yang ada di dalam Pi Network sendiri. Meliputi mulai dari Pioneers apakah sudah setia dengan harga konsensus global yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikut ialah para penyedia marketplace atau investor yang berinvestasi di Pi Network atau di Picoin. Apakah mereka sudah totality dalam menjalankan marketplace mereka? Artinya mereka sudah menerima Pi Network secara utuh. Kemudian kita berbicara juga aturan-aturan setiap negara. Indonesia saja sampai saat ini masih dalam tahap menunggu kepastian dari Pi Network. Sempat ada berita yang lalu bahwa FPI sendiri mengatakan Pi Network itu ilegal. Sebenarnya jika kita cermati, bukan Pi Networknya, sebab FPI sendiri mencatat bahwa Pi Network Indonesia. Jadi Pi Network Indonesia artinya Pioneers Indonesia yang melakukan barter atau melakukan penukaran dengan menggunakan Picoin, sehingga dianggap ilegal. Sebab di Indonesia sendiri hanya melegalkan pertukaran atau membeli suatu barang dengan menggunakan rupiah. Jadi berkaitan dengan kesiapan atau kematangan ekosistem, termasuk di negara Indonesia juga masih menunggu kepastian dari Pi Network. Berbeda memang halnya dengan negara-negara lain. Katakanlah China memang sudah 100%, bahkan pemerintah mereka juga mendukung tentang proyek Pi Network ini. Di sini adalah titik lemahnya kita Indonesia. Artinya kita tidak mau melangkah lebih dulu, melainkan kita hanya menunggu. Sehingga otomatis kita akan tertinggal satu langkah dibanding negara lain. Otomatis kita akan tertinggal juga dari negara China. Dalam hal ini ialah Pi Network. Oke, kita lanjut. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi tanggal 14 Maret 2022 atau hari Pi 28 Juni 2022. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Desember tahun 2021, 6 bulan dari itu Pi akan di launching atau mainnet terbuka. Jadi bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2022 adalah rencana awal. Namun semua itu kembali, apakah ekosistem Pi sudah berjalan sepenuhnya, sudah diterima oleh semua negara dan bagian, sudah dipercayai oleh para pengusaha termasuk juga para investor yang mau berinvestasi di Pi Network. Artinya jikalau mereka
hendak berinvestasi dengan cara mereka menyiapkan barang, melakukan barter dengan menerima Picoin, tentunya dengan harga yang sudah kita sepakati bersama, yaitu harga konsensus global. Setelahnya periode jaringan terbuka, berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Artinya Pi Network sendiri akan beralih masa dari jaringan tertutup masuk ke dalam masa jaringan terbuka. Dan di sini adalah titiknya di mana kita bisa langsung menukarkan koin kita atau Picoin dengan uang atau fiat. Bisa juga kita langsung membelanjakannya di marketplace yang sudah tersedia. Memungkinkan konektivitas eksternal apapun, artinya kita sudah bisa juga bertukaran dengan kripto yang lain. Kita bisa langsung ke jaringan lain atau kripto-kripto yang lain, ke dompet dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi Mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall dan Pioneer akan dapat menjalankan Pinode atau Pinode dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memilih konektivitas dengan blockchain lain. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Nah, intinya Pioneers di sini yang harus kita capai terlebih dahulu ialah kematangan ekosistem jaringan, di mana di masa tertutup ini. Jikalau sudah matang dalam ekosistem jaringan tertutup, kita akan beralih ke jaringan masa ekosistem terbuka. Kita kembali kepada pembahasan yang pertama, mengapa sampai saat ini belum di launching. Nah, Pioneers, intinya yang harus kita ketahui ialah yang pertama, tim sendiri mengatakan bahwa sebelum Anda berbicara tentang Pi Network, Anda harus memahami apa yang mereka katakan di white paper mereka. Seperti yang sudah kita lihat tadi, terutama dua white paper yang mereka rilis pada tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Jelas-jelas mereka mengatakan peluncuran Pi atau mainnet hanya setelah 6 bulan. Lalu mereka mengatakan tapi tergantung juga kepada kematangan jaringan atau ekosistem seperti yang sudah kita bahas tadi. Artinya apakah sudah diterima oleh berbagai negara dan tempat, dan apakah sudah menerapkan harga yang diberikan atau disepakati oleh para perintis, yaitu para pioneers, ketika mereka mengganti Pi dengan barang atau jasa. Saat ini kita melihat bahwa belum sepenuhnya transaksi marketplace itu mengikuti harga para perintis atau para pioneers di seluruh dunia. Yang sudah kita sepakati bersama bahwa harga global ialah di angka 314.159 US dollar per koinnya. Dan juga belum selesai dengan masalah KYC dan migrasi koin. Bagi kalian yang sudah KYC namun koin kalian belum dimigrasi ke dompet wallet kalian, itu juga masih masuk dalam pertimbangan open mainnet dari para core team. Terus poin yang kedua, di sini juga saya akan bagikan kepada kalian yang dimaksud dengan dalam 6 bulan jaringan kuat atau bisa open mainnet mulai dari bulan Desember 2022 sampai saat ini juga belum dilaksanakan ialah core team menargetkan bahwa jaringan Pi harus kuat terlebih dahulu sebelum open mainnet dibuka. Yang dimaksud dengan kekuatan jaringan ialah yang pertama, orang-orang atau para pioneers sudah berjalan satu jalan dengan mengutamakan harga konsensus global, termasuk juga di dalamnya perusahaan, pengusaha, dan kekuatan Pi Network di dunia antara masyarakat maupun aparat. Artinya banyak sekali yang harus kita siapkan terlebih dahulu atau terlebih khusus disiapkan oleh core team, di mana harus saling terima antara seluruh negara, keselarasan dan sejalan antara perusahaan dan pengusaha atau investor. Jika semua sudah berjalan baik, sudah diterima, maka bisa dipastikan waktu tersebut akan tiba atau open mainnet. Nah, terus gimana jikalau hal tersebut belum tercapai? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Maka peluncuran Pi tergantung pada waktu kapan hal-hal yang saya sebutkan tadi tercapai. Jadi tentunya kita juga harus menyadari bahwa banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh core team. Banyak berdoa saja, sebab Tiongkok, Korea, dan China sudah sepenuhnya menerapkan harga GCP atau konsensus global, yaitu di angka 314.159 US dollar. Dan yang kedua, mereka adalah jumlah pioneers terbanyak di dunia. Tentu jikalau kita jumlah pioneers Indonesia tidak akan berpengaruh pada harga GCP atau konsensus global. Namun kita yakin dan percaya sebab mereka sudah menjalankan sepenuhnya harga konsensus global ini dan sudah didukung juga oleh pemerintah negara mereka. Tinggal kita bersabar saja, jangan main jual koin kita dengan harga yang sangat murah. Tentu akan merusak harga dari konsensus global. Karena itu nantinya akan terekam di blockchainnya Pi Network. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini dengan topik mengapa sampai saat ini belum juga diluncurkan untuk pre-launching atau open mainnet. Dan semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita.
dan membuat kita lebih bersabar lagi untuk menunggu kejayaan atau kesuksesan dari Picoin. Terima kasih, jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita terus berjumpa pada informasi video berita berikutnya dari Pi Network, tentunya perkembangan terbaru. Jangan lupa klik petir setiap harinya. Salam petir, salam kaya rame-rame. Sampai kita berjumpa kembali.